Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Walhamdulillahi hadana bihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusuluna rabbina bil haqq wa nudu an il jannah bima kuntum ta'malun. Walhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau kal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bantha minhuma rijalan katsiran nisa wa taqwallazi tasaaluna bihi wal arham innahu kana 'alaykum raqiba. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak, Ibu rahimakumullah, pertama-tama kita panjatkan puja puji hanya milik Allah, yang mana alhamdulillah dapatkan kesempatan dan waktu, kesehatan dan nyata Pak Insyaallah pada diri Bapak Ibu sekalian adalah kesadaran, keinsafan, ketakwaan hingga kita dapat berkumpul bersama-sama di majelis ini. Kita analisa, mentadabburi ayat-ayat dalam Al-Quran. Sholawat serta semoga dilimpahkan pada seluruh Nabi juga, Nabi Adam dan Nabi Muhammad sebagai khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Pak Insyaallah juga semoga sholawat serta salam terlimpah kepada seluruh rasul-rasul yang tidak tersebutkan dalam Al-Quran dari pun hingga ditutupnya alam semesta raya ini, keluarganya dan yang mau ikuti semua hukum-hukum dalam Al-Quran Karim, yaitu sebagai siratal mustaqim, tuntunan yang paling kokoh, yang tegak, sempurna, lurus, tidak belok. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kami ingin melanjutkan apa yang kami sampaikan yang berhubungan dengan sunnatullah ya Bapak Ibu sekalian. Jadi istilah sunnatullah itu adalah hukum-hukum sunnah atau ketetapan atau ketentuan dari Allah SWT yang berhubungan dengan alam semesta raya ini. Jadi kita itu harusnya dengan kajian Al-Quran itu harus lebih sadar. Jadi kalau saya sering bicara itu tentang kesadaran, yaitu mikrokosmos dan makrokosmos. Mikrokosmos itu seperti apa? Hal-hal yang paling kecil dalam tubuh kita ini. Kalau makrokosmos itu yang terbesar dalam semesta raya ini. Jadi kita itu harus memahami bahwa yang paling terkecil itu kan, kalau Al-Quran menyatakan yaitu seberat dan roh pun itu kita akan dihitung ya Pak. Kalau apa yang secara pengetahuan fisika itu adalah atom. Jadi atom itu adalah sesuatu yang paling dan roh paling terkecil itu. Jadi Allah juga dalam surah Al-Baqarah 26 inna wa la yastahi ayyatin matalam ma ba'udun. Allah tidak malu akan menciptakan sesuatu yang lebih kecil daripada ba'udun. Kalau di zaman Nabi Muhammad itu adalah suatu nyamuk ya Pak, nyamuk atau lalat ba'udun. Kalau saya mengartikan ba'udun itu dengan kata ba'idun, itu adalah ba'udun sebagian. Jadi rata-rata. Yang terkecil apa dari rata-rata itu yang kita lihat, ya ternyata secara hukum ilmu fisika itu ternyata yang paling terkecil adalah energi atom, yang mana terdiri daripada proton, neutron, dan elektron. Ya, jadi kalau bisa dilihat itu Pak,
atom itu seperti ini Pak. Jadi ada terus kemudian ini terus ada juga yang mana semuanya itu ini elektron ya, sedangkan neutron dan ini kan apa namanya netral, neutron itu netral, proton itu kan plus, nah, elektron itu min, yang mana elektron itu sendiri mengitari proton dan neutron. Jadi seperti listrik kan ada tiga, min plus sama. Nah seperti ini yang lebih paham kan. Jadi kita harus belajar. Ini yang paling terkecil. Jadi kalau secara makrokosmos dilihat seperti halnya matahari dikitari oleh bumi, yang mana meletakkan bumi pada diri kiri. Seperti halnya kita melihat mengitari Ka'bah. Ka'bah kan dikitari, kubus Ka'bah dikitari oleh tawaf, mana meletakkan para jamaah haji itu pada kirinya itu seperti halnya elektron. Jadi kita harus sadar bahwa sesungguhnya kita itu adalah dan ciptaan Allah yang paling terkecil itu sendiri menyembah atau dalam artian bersujud atau bertasbih ya, semuanya alam semesta raya dari yang paling terkecil hingga yang alam semesta yang paling terbesar itu semuanya adalah bertasbih bersujud pada hukum tatanan Allah SWT. Jadi saya sering bicara tentang masalah hukum, karena hukum itu kan dalam Al-Quran disebutkan dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran sebagai hukum. Nah, apa hukum-hukum itu? Sebenarnya adalah sesuatu yang harus kita pelajari, baik yang tersirat yang dalam alam semesta raya dan juga yang tersurat dalam Al-Quran Karim. Nah, dalam pertemuan kita ini kita akan bicara tentang masalah ini juga, tapi tentang hukum tarik-menarik Pak. Kalau dulu saya bicara tentang energi, saya sekarang akan bicara tentang masalah hukum tarik-menarik. Kalau bahasa Inggrisnya itu attraction Pak. Ini dulu kalau dalam bukunya The Secret itu yang sangat apa namanya terkenal itu orang-orang yang di dunia barat itu membahas buku ini. Jadi orang-orang yang alim, orang cendekiawan, orang yang sukses dalam usahanya itu ternyata tanpa sadar itu pakai hukum ini. Dan kita pun tanpa sadar kita ternyata tanpa kita sadari, kita pelajari, kita sudah melaksanakan itu. Nah, apa itu istilah law of attraction atau hukum tarik-menarik? Jadi di alam semesta raya ini ternyata semuanya itu berpasangan Pak. Ya, coba kita lihat, misalkan begini. Maaf ya, manusia itu kadang sering menyalahkan keadaan. Pasar sepi, terus kemudian kok anak saya tuh kok bangkel terus, orang dilempar sama omongan saya kayak gitu ya. Jadi kita seakan-akan kepinginnya semuanya berubah ya sesuai dengan harapan kita. Negara harus berubah sesuai dengan keinginan saya. Lingkungan RT RW kok pinginnya harus sesuai dengan keinginan saya gitu. Keluarga juga gitu, istri atau suami juga pengennya berubah sesuai dengan keinginan kita. Nah, dan semuanya harus sesuai dengan pikiran, perasaan, cara berpikir kita, semuanya harus berubah. Lingkungan kerja misalkan dengan bos, dengan karyawan juga harus berubah sesuai dengan keinginan masing-masing gitu. Padahal kalau dari ungkapan bahasa Arabnya itu adalah istilahnya, ada istilah kalau saya dulu bicara belajar di pondok itu kan ada ibda binafsik, yang artinya adalah
kita itu harus berubah pada diri kita masing-masing, bukannya orang lain. Kalau kita sendiri itu berubah, insya Allah juga nanti lingkungan kita sendiri akan berubah. Seperti halnya dulu kita lihat ya, seperti halnya kita bicara tentang realita ya, seperti halnya waktu kereta api dulu waktu tahun 90-an, saya merasakan kereta api itu kan kalau naik seperawut dan terobit sekali ya. Coba dilihat setelah Nun Sewu, walaupun dipimpin oleh yang non muslim, direkturnya waktu itu ya, menterinya perhubungan itu yang dulu itu kan sudah berubah total. Jadi kalau naik itu kan harus betul HP kecangan teknologi, yang sebelumnya HP juga belum dipakai, itu juga harus diloket dengan tertib. Coba kalau dulu kita naik kereta itu kan harus membayar, kadang itu nyogok dulu Nun Sewu Pak ya, di kereta tak tiket itu masih bisa. Apalagi yang sangat tragis atau terkejadian misalkan tabrakan kereta api ditaruh, itu kan karena banyak jadi korban, itu kan karena banyaknya yang masuk tanpa tiket sampai kadang. Dan kan sekarang itu kan sudah tertib, dilihat dari tahun 2000 ke bawah itu kan tahun 90-an era setelah reformasi itu sudah. Jadi itu ternyata tergantung leadernya. Kalau leadernya mau berubah, insya Allah semuanya akan berubah. Bagaimana cara berubah dengan sistem dan mindsetnya leadernya sendiri atau pimpinannya. Jadi kalau mau berubah, apa misalkan dalam lingkup perusahaan, itu kan berarti yang harus berubah apa? Leadernya, pimpinan. Insya Allah juga semuanya akan berubah. Begitu juga kalau misalkan dalam keluarga, kalaupun mau berubah, ya harusnya sebagai kepala keluarga ya harus berubah. Insya Allah juga istrinya, suaminya atau pasangannya juga berubah. Karena memang semuanya itu kan indah dinafsikan dari dirinya sendiri. Yang mana akan menarik, ya kan semuanya tarik menarik. Kalau misalkan dirinya akan berubah, ya harusnya dengan pikiran, effortnya, usahanya juga akan merubah sekitarnya dengan dirinya sendiri. Begitu juga Nabi Muhammad akan merubah umatnya waktu di zaman jahiliyah, itu kan dari diri nafsi Nabi Muhammad itu sendiri ya. Jadi kita bicara tentang law and presiden, kita buka surat 24-26 Pak ya. Coba kita buka surat An-Nur ya. Kalau dulu 24-35 tentang energi, ini tentang masalah hukum tarik menarik. 24-26. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Nanti dibacakan artinya ya Pak ya. Pak, artinya pakai pen Pak. Saya bacakan biar kita nggak ngantuk ya, sama-sama kita belajar bareng-bareng. Alhamdulillah minasyaitonir rajim, surat An-Nur 26. Al-Qabisatul lil qabisin wal khabisun lil khabisat wa tajibat lil tajibin wa tajibun lil tajibat ulaika mubarrahuna mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Artinya kurang lebihnya Pak, monggo. 24-26, perumpamaan yang keji itu laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia, yaitu surga. Nah, jadi perempuan yang buruk itu juga untuk laki-laki yang buruk.
Tentunya kan tanpa kita sadari ya Pak Bapak Ibu sekalian, waktu kita masih muda, tanpa kita sadari kan kita mencari pasangan yang sejenis dengan cara berpikir kita. Tetapi ada juga yang misalkan terjadi yang non-sewu Pak ya, tidak se-mindset, sewawasan, sevisi, setujuan, ya kan? Akhirnya ya bisa dalam perjalanan bahtera rumah tangganya. Tetapi Allah menyebutkan bahwa secara tidak sadar kita, oh iya ya, ternyata tanpa kita sadari mendapatkan pasangan di kehidupan dunia ini, kita bahwa sesungguhnya Allah menyatakan perempuan yang buruk untuk laki-laki yang buruk akan menemukan dengan lingkungan yang satu frekuensi, satu mindset, satu tujuan. Begitu juga laki-laki yang buruk untuk juga perempuan yang buruk. Begitu pula sebaliknya, yaitu perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik, jadi berulang kali tuh, perempuan buruk dengan laki-laki buruk, terus laki-laki buruk untuk perempuan yang buruk. Perempuan yang baik untuk laki yang baik, untuk laki yang baik untuk perempuan yang baik. Itu permisalan Amsal Pak, tanpa kita sadari. Dan akhirnya Allah akan memberikan ampunan, maghfirah dan rezeki yang mulia. Dan kalau rezeki itu sangat luas ya arti rezeki Bapak Ibu sekalian. Jadi rezeki itu bukan masalah harta, bukan masalah jabatan, tetapi rezeki itu bisa jadi adalah kesehatan, anak yang soleh, soleha, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mawaddah itu artinya apa? Pengharapan Pak. Sesuai dengan harapan, tujuan dan visi dari keluarga tersebut. Ya, jadi semua itu berpasangan, saling tarik menarik tanpa kita sadari. Mungkin waktu sekolah itu kita ada istilahnya gini Pak, ini cerita Pak, dan itu terjadi banyak. Kenapa kita itu sering tanyakan, waktu kecil ya anak kita ya, cita-citamu jadi apa? Aku mau jadi dokter. Lucu-lucu gitu lah. Ada juga pernah terjadi Bapak Ibu sekalian, setelah dewasa, waktu setelah SD terus SMP Pak, dia membuat afirmasi. Istilahnya afirmasi itu adalah kata-kata positif Pak, menulis di dinding, di lemari atau di mejanya, ditulis namanya. Misalkan saya pengen jadi dokter, jadi dokter Pak. Waktu setelah saya pengen jadi presiden direktur di suatu bank, ternyata jadi Pak. Dia tulis cita-citanya, saya ingin keliling dunia. Dan itu kan karena afirmasi, berpikir yang mana ingin menarik, dan Allah pun akan menariknya menjadi cita-cita atau manifestasi yang sesungguhnya yang diupayakan. Itu akhirnya dia menarik dirinya sendiri secara tidak langsung cita-citanya tersebut. Dan seperti halnya kita, saya ingin kita punya pasangan yang soleh dan soleh, pasangan soleh atau solehah, sampai berdoa siang malam. Ya Allah, tergantung yang kabulkan, tergantung non-sewu Pak, memantaskan dirinya Pak. Jadi kita itu nggak usah terlalu banyak berdoa, tinggal kita mau berusaha secara semangat, produktif, progresif, ya, untuk selalu memantaskan diri kita Pak. Apakah pantas di hadapan Allah untuk menjadi orang yang baik? Seperti halnya ini, Allah secara langsung, secara sunatullah, tarik-menarik akan menarik diri kita menjadi golongan orang yang baik. Kalau diri kita itu pantas di hadapan Allah,
dan itu selalu berhubungan. Nah, di surat yang lain ini kan surat 24, 26 Pak ya. Ini surat yang lain kan surat Al-Baqarah ada ya 221 ya Pak ya. Ayatnya banyak. 221. Ayatnya panjang, tapi ini kan ayat ini kan sangat populer ya Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah minasyaitonirrajim wala taqtulul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannah wal maghfirah bi'idznih wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Artinya apa? Surat 2, 221. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya hamba saya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang dalam kurung laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba saya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak surga, dan ampunan dengan izinnya Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Nah, jadi secara ayat ini kan perintah ya, wala taqtulul, janganlah kamu nikahi. Ayatnya itu kan fil amr, perintah, kata perintah. Allah kalau misalkan dilanggar, akhirnya akan error sistem Pak. Misalkan di surat 24 ayat tadi ya, ini 24 ya, tapi ayatnya ketiga Pak, coba ayat ketiga ini kan contohnya Pak. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. 24 maaf ya, saya keliru 2. Atur. Az-zani wala yaqihu illa zaniyatan aw musyrikatan wa zaniyatu la yaqihuha illa zanin aw musyrik wa hurima dzalika 'alal mu'minin. Artinya apa? 24/3. Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan yang dengan itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. Nah, ini kan sebetulnya Allah sudah melarang agar apa? Tidak terjadi error sistem, karena manusia itu sudah berpasangan, yang baik dengan baik, yang buruk dengan buruk. Nah, Allah memperumpamakan bahwa berzina itu dengan orang musyrik di surat Al-Baqarah 221. Tidak boleh orang yang musyrik itu atau pezina menikah dengan yang mukmin, yang soleh. Karena kalau dinikahkan itu akan terjadi error sistem Pak. Dan itu terjadi Pak, saya tidak sebutkan orang ya dari keluarga saya sendiri terjadi juga seperti itu. Akhirnya apa? Error Pak. Ada lagi yang satu itu dari keluarga saya, antara yang non sewu, yang satu lemah mental, yang satu dinikahkan dengan yang cacat fisik Pak. Akhirnya
menurunkan anak yang cacat mental dan cacat fisik. Yang satu cacat mental dan cacat fisik, Pak. Karena memang ini error, Pak. Menurut saya terjadi error, Pak. Yang mana harus hati-hati kita menikahkan orang atau saudara atau anak kita sendiri. Karena apa? Itu hukum tarik menarik itu harus sefrekuensi. Nah, sebetulnya di alam sementara ini sudah dibuat secara teratur keseimbangan di husban dalam ayatnya itu kan dengan perhitungan. Ya, anak lahir itu sendiri sudah menurunkan tabiat ataupun gen. Secara gen ilmu kedokteran itu, ilmu medis itu menurunkan dari orang tuanya. Itu sudah pasti, Pak. Jadi ada hukum tarik menarik yang mana anak, bapak, keluarga, suami, istri itu menurunkan itu sesuai dengan referensi ataupun gen. Jadi energi dari bapak ibu itu juga akan menurun pada anaknya dalam satu keluarga hingga bensewu karakternya itu kadang sama, Pak. Satu keluarga ya, gitu. Hampir sama antara anak dan bapak. Itu hingga ada istilahnya anak itu seperti buah tidak jauh jatuhnya dari pohonnya. Itu kan karakternya sama, keadaannya sama, mungkin ya perekonomian juga sama, kecuali kalau nikah dengan anak orang kaya berjabat gitu ya. Nah kalau itu kadang nasibnya sama, tingkat kecerdasannya yang hampir sama, bahkan donsewu penyakitnya itu juga sama, turun belum? Betul, Pak? Anak itu kena istilahnya itu kadang menurunkan gen penyakit dari orang tuanya. Ada ya, sewu. Ini secara medis kalau dokter Fajar atau dokter Puspa yang lebih tahu. Orang tuanya dulunya tobahnya dulunya itu yang misalkan pernah ada yang punya penyakit jantung. Itu kadang anaknya juga pernah ada yang sakit jantung. Orang tuanya sakit diabetes itu juga kadang menurunkan itu. Terus orang tuanya pernah stroke, itu juga kadang nanti anaknya waktu tua juga kena stroke. Ada, coba di googling ya, ada 10 penyakit turunan, Pak. Di antaranya terkenal seperti ini: stroke, diabetes, jantung, koroner, ya, arteri koroner itu kan penyakit turunan yang diturunkan pada anak cucunya itu. Terus kadang misalkan neneknya atau orang tuanya menurunkan anak yang kembar, itu juga kadang nanti anaknya atau cucunya itu ada yang kembar. Itu secara genetik, Pak. Jadi ada, maaf ya, itu keterhubungan. Dan ini ayatnya juga ada. Coba kita buka surat 52:21, Pak. Jadi ini kita bicara ayat Al-Quran itu ya hukum sunnatul, hukum semesta. 52 itu surat At-Tur ya, 21. Sebetulnya ayat ini ya sudah pernah secara tidak sengaja kita pernah sampaikan. 52 At-Tur 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma allatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Artinya Surat 52/21, dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dalam kurung, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal, dalam kurung, kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Nah,
ayat ini sebetulnya bukan hanya berhubungan dengan surga Pak ya, surga tidak bicara masalah surga neraka, tetapi ayat yang secara letter-letter demikian artinya, kurang lebihnya walladzina amanu, dan orang yang beriman, wattaba'hum, dan diikuti dzurriyyatahum, keturunannya. Jadi kalau misalkan kita itu orang-orang beriman, ya insya Allah akan ditutupi oleh keturunan kita itu orang-orang beriman. Tetapi kan menurut saya ada yang mengikuti hawa nafsu. Kan surat 1958 ya Pak ya, 59. Itu kan surat Maryam itu kan ada yang mengatakan bahwa setelah para nabi ataupun semuanya di surat tentang kanak nasu umat tawaidah ya, surat Al-Baqarah itu kan nabi juga diturunkan pada seluruh umat atau rasul-rasul, tetapi setelah rasul atau para rasul itu meninggal, nah, akhirnya datanglah kebencian, itu kan frekuensi negatif semuanya, kemudian mengikuti hawa nafsu, mengikuti jalannya syaitan bukannya, ataupun jalannya ta'awun bukan jalannya sunnatullah, jalannya siratal mustaqim, hukum-hukum Allah, jalannya yang dimurkai Allah. Nah, akan dihubungkan buat tabak dzurriyyatahum, keturunannya. Karena frekuensinya orang beriman akan mengikuti orang yang beriman, diikuti oleh keturunannya yang beriman. Dan nanti dihubungkan wa al-haqna, lahaqo itu kan dihubungkan atau dipertemukan Pak, keturunannya. Wa ma'alaqnahum min amalihim, dan tidaklah kami pisah-pisahkan amal mereka dari suatu apapun. Tetapi Allah catat di sini di akhir ayatnya sampaikan oleh bima asabar rohim, setiap orang terikat dengan apa yang dia kerjakan Pak. Jadi nafsi-nafsi Pak, menghadap Allah yang nafsi-nafsi. Tapi Allah sebetulnya sudah menjelaskan ini satu frekuensi nanti akhirnya. Makanya jangan sampai kita menikahkan anak kita itu, kita kan ada istilahnya orang Jawa itu kan, ya, bibit bobot bebek. Hajar kalau dalam agama fikih itu kan satu sekufu, seimbang, satu apa ya, selevel gitu Pak ya. Misalkan anak sarjana dengan anak sarjana, orang kaya dengan orang kaya. Ada yang ketemu juga kayak gitu. Tapi, nah, itu kadang nanti kasihan Pak. Yang miskin harusnya dengan orang kaya, akhirnya adanya keseimbangan, tidak ada kesenjangan. Yang bodoh, ya harusnya dengan orang yang jangan ketemu bodoh lagi harusnya. Tapi yang diinginkan oleh Allah itu kan seiman, sefrekuensi, semindset cara berpikirnya kayak gitu. Kalau bodoh itu kan misalkan seperti ini ya, IQ-nya memang dalam pelajaran, tetapi jangan anggap dia bodoh dalam pelajaran, tapi bisa saja tidak pandai dalam pelajaran, tapi cerdas. Dalam Al-Quran itu adalah istilah az-zaki, cerdas Pak. Mungkin anak tersebut dalam pelajaran agama tertinggal, tapi ternyata terampil, cerdas Pak. Jangan diukur dengan hitung-hitungan angka. Makanya ada pelajaran istilahnya bukan pakai angka-angka, tapi dengan huruf abjad A, B, C, D. Karena relatif Pak, kecerdasan manusia. Tidak semuanya orang yang secara akademik pinter, tetapi prakteknya tidak bisa di luar, di masyarakat.
Nah seperti halnya ini kan tanpa kita sadari itu sebetulnya kita itu saling tarik menarik, ya, dengan pasangan kita itu harus satu frekuensi, di keluarga juga harus frekuensi. Jadi ada pinginnya anak demikian, orang tua demikian, akhirnya terjadi ya tadi perselisihan, yang mana harus ini, harus itu kita harus banyak-banyak bermusyawarah, Pak ya. Kemudian di surat yang lain, ya, ayat ini sangat terkenal, surat 35:11, Pak. Sebenarnya sudah pernah disampaikan, cuma kita ulang aja. Surat Fatir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu khalaqakum min turab, tsumma nutfah, tsumma ja'alakum azwaja, wa ma tahmilu min unsa wa la tad'u illa bi'ilmihi, wa ma yu'ammaru min mu'ammar wa la yuqafu min umri illa bi kitab, inna dzalika 'ala Allahi yasir. Monggo, artinya surat 35:11, dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan laki-laki dan perempuan. Tidak ada seorang perempuan yang mengandung dan melahirkan melainkan dengan sepengetahuannya, dan tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Ini ayat-ayat seperti halnya ayat tadabbur mutasyabihat ya. Jadi ayat-ayat yang berhubungan yang mungkin di 1400 tahun yang lalu itu kan belum ada istilahnya mikroskop ya. Tetapi Allah sudah beritahukan pada Nabi Muhammad, disampaikan pada umatnya pada zaman yang mana tidak ada peradaban, misalkan seperti hanya teknologi untuk melihat. Tapi Allah sudah sampaikan ini. Ini kan suatu bukti mukjizat atau miracle ya istilahnya di zaman yang super modern ya, dan ilmu super canggih ya Pak. Nah, ya Allah menciptakan kamu semuanya, manusia, bangsa manusia itu dulunya dari turab. Turab apa kalau bahasa Arabnya itu debu, Pak. Nah, setelah kita teliti bahwa turab itu adalah dari sari pati dari tanah ya, dari yang kita makan, yang sesungguhnya dari yang dulunya itu kan pohon-pohon, buah-buahan, harus sayuran, itu kan kok bisa ya kita hidup. Ternyata kan dari turab sari-sari pati tanah itu, kemudian dari sari pati tanah yang dimakan oleh orang tua kita, bapak kita, menjadi nutfah dari kaum laki-laki, yaitu dalam bahasa medisnya sperma. Kemudian setelah menikah dipasangkan, nah ini kan ada hukum tarik menarik yang satu frekuensi yang sama antara si laki-laki dan perempuan. Kalau tidak ada satu frekuensi ya tidak akan terjadi pembuahan atau pernikahan tersebut. Kemudian Allah
Jelaskan wa mata luminosa dan tidaklah yang dihamilkan dari perempuan itu, dan pola tabok itu adalah istilahnya meletakkan, Pak. Letakkan dalam rahimnya itu atau apa yang nanti dilahirkan itu kecuali dengan ilmu Allah. Dengan ilmunya Allah yang sangat luar biasa, manusia tidak akan mungkin bisa menyamai ilmunya Allah. Itu saja manusia itu sudah tidak yakin, betul Pak. Malah akhirnya banyak ada teori-teori yang mana teorinya arahnya kata ateis itu bahwa semuanya itu sudah teratur dan sudah tidak ada mungkin yang mungkin menciptakan. Memang kayak gini, kalau udah mati ya sudah, saya jadi tulang bulat selesai. Ada teori reinkarnasi, ya saya nanti akan hidup lagi dengan dihidupkan dengan lewat rohnya orang-orang yang baik. Kalau saya berbuat buruk ya nanti orang-orang atau binatang yang jahat-jahat seperti buaya atau singa atau apa. Itu kan teori-teori mereka orang-orang ateis, Pak. Tetapi Allah kita sudah beri petunjuk bahwa sesungguhnya nanti akan kita lahir di dunia ini dari percikan roh Allah yang Maha Kasih, Maha Penyayang, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dilahirkan dengan ilmunya Allah, di mana ovum dan ya sperma itu bertemu dan akan membentuk diri kita menjadi bayi, entah itu laki atau perempuan, dengan ilmunya Allah. Kemudian wama yu'ammar, apar itu adalah air umurnya kan, umurnya diberi umurnya tidaklah akan dikurangi dan tidaklah akan mohon ditambah, ya, kecuali sudah dalam apa, ketetapan kitab atau ajal, di ayatnya ajal atau kitab, ketetapan sudah ditetapkan. Tapi kalau di saya ketetapan lauhul mahfuz ya, gitu ya, monggo lah. Lauh itu kan sebenarnya kan seperti dulu kalau peradabannya dahulu yang cari kertas itu ketetapan tulisan, ada malaikat yang tulis. Tetapi kalau Allah itu kan sudah ketetapan sunatullah, sudah ditetapkan. Kamu mati di mana, jamnya berapa, kita kan nggak tahu. Yang hanya tahu hanya Allah. Roh kita dicabut itu kan dengan urusan Allah. 1785 kan mereka bertanya tentang roh. 117 Al-Isra 85 mereka bertanya tentang roh atau kematian, istilahnya roh kita masuk ke dalam kita dan nanti akan dicabut, itu kan urusan Allah, kita tidak akan tahu. Dan itu inna wa'ala dalikaya, dan itu semuanya sangat mudah bagi Allah, manusia tidak ada yang bisa. Nah, kembali lagi tentang law of attraction ataupun hukum tarik menarik spiritual. Jadi kalau misalkan tahu kita bahwa Allah akan memasakkan yang baik dengan baik, buruk dengan buruk, makanya kita harus memantaskan diri kita di hadapan Allah. Kalau kita pengennya keluarga kita baik, ya harusnya tidak binafsi, kita harus jadi orang baik sebagai orang tua. Anak kita juga akan mencontoh orang tuanya, Pak. Jangan usah pakai omongan kasar, omongan yang ya menurut saya ya membuat kericuhan dalam rumah tangga itu kan. Kadang kalau misalkan anak kita itu bandel, kita sendiri berdiri di aja lah, atau masa bodoh, kan anak kita juga akan, saya Pak ya, kan tahu ternyata orang tua saya itu parah ya. Ada yang seperti itu kan harusnya sadar ya Pak. Jangan usah terlalu banyak kita dengan ucapan yang kasar, gitu. Kita diam aja dengan anak itu, anak juga akan sadar. Oh, ternyata orang tua saya tidak suka dengan apa yang saya lakukan. Diam saja. Diacuhkan itu kadang-kadang udah
sendiri. Jadi kita tidak terlalu harus dengan cara-cara yang kasar, harusnya dengan cara-cara bijak, wise, dengan kasih sayang. Jadi kita tuh secara langsung kita harusnya diri kita itu harusnya introspeksi juga, pantaskan diri kita kepada situasi atau misalkan yang contoh misalkan bos ya, dalam perusahaan. Kalau misalkan menegur karyawan dengan nun sewu, dengan ucapan-ucapan kotor, itu apakah diterima enggak? Tentunya kan tidak. Hal seperti itu kan terjadi malah keadaan tambah kacau di perusahaan tersebut. Jadi kita harus merefleksikan atau manifestasikan, mengaplikasikan diri kita itu pada yang benar, Pak. Karena semuanya nanti akan menjadikan kita misalkan seorang keluarga, bapak atau ibu yang baik, tentunya akan, kalau misalkan kita berbuat baik, juga anak akan berbuat baik dari kita. Seperti halnya gini, Pak, surat 2877 kan. Nah, 2877 kan Allah berbuat baik pada diri kita, dan kita harusnya melihat Allah berbuat baik kita juga harus berbaik dengan orang lain pada Allah. Wa ahsin kama ahsana ilaika. 2877 coba kita Pak. Ayat ini kan hanya terkenal, Pak ya. Semua manusia. Ya. Terhadap semua manusia. Terhadap seluruh manusia. Dalam surat kita sering baca surat 1 dari ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Dengan asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman, diulangi lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Orang Allah yang Rahman dan Rahim. Kita itu kan dari percikan rohnya Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita juga harusnya dengan alam semesta raya ini jadikan Rahman dan Rahim, berbuat baik, bukan perusak. Kan surat 477 itu kan waqtaqi fi ma ataqallahu darul akhirah la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu alaika. Wala tampil fasad, dan janganlah kamu mencari kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka orang-orang yang merusak. Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Makanya saya pernah di bulan yang lalu saya bicara tentang masalah algoritma ya Pak ya. Algoritma alam semesta raya ini. Seperti halnya medsos ya, seperti yang sekarang itu kan lagi viral itu kan TikTok misalkan, atau mungkin medsos yang lain. Kalau kita buka TikTok itu Pak ya, atau Instagram, itu kan sudah ada algoritma. Kita suka sesuatu, misalkan ibu-ibu suka sinetron, yang keluarnya ya nanti yang kita buka itu sinetron. Ada yang suka politik, ya keluarnya nanti runtutannya di medsos yang lain. Kita dengan yang kita buka HP kita juga gitu. Kalau kita sukanya perang-perang ya, film-film peperangan, kita akan suka sepak bola. Ini kan anak-anak muda, bener gak? Kayak gitu. Yang suka fashion, ya akhirnya yang terbuka di itu kan fashion Pak. Sukanya mobil, yang akan terbuka di HP-nya itu nanti ada informasi tentang mobil Pak. Jadi kita algoritma alam semesta raya ini ya itu sudah teratur Pak. Kalau kita cara berpikirnya semua yang ada di depan kita musuh, ketemunya kita musuh. Kalau kita berpikirnya selalu ingin ketemu orang-orang yang baik, ya kita akan ketemu orang-orang yang baik. Lingkungan kita akan menjadi orang-orang yang baik. Jadi ada tarik-menarik tanpa kita sadari. Kalau pengen kita mendapat rezeki yang halal, barokah, melimpah, berpikir yang positif, ya Allah akan nanti narik. Cuma kita memantaskan diri kita atau enggak gitu Pak. Pantas enggak kita? Ternyata kalau kita inginnya malas, ogah-ogahan kerja,
tidak semangat, tidak progresif, tidak produktif, mintanya tuntutannya banyak, sering mengeluh, sering nyalakan orang lain, sering nyalakan keadaan. Makin kayak gara-gara ini akhirnya saya tidak bisa gini. Ya akhirnya cara berpikir seperti itu ya wes, ketemunya nanti rezekinya ya nggak sama. Tapi kalau kita semangat bekerja, semangat belajar, mencapai pencerahan dari Allah, ya akhirnya mendapat pencerahan dari Allah, kita akan mendapat rezeki dari Allah yang melimpah. Karena memang di dalam dunia ini kita sudah berpasangan Pak. Surat 36 surat Yasin Pak. Ini ayatnya 36 ini angka ini akan berpasangan Pak ya. Coba. Yang mana menurut ini ayat ini terlewatkan dan suratnya sering dibaca umat Islam di Indonesia ternyata terlewatkan untuk dianalisa. Ayatnya pendek sebetulnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Artinya Pak? Surah 36 garis miring 36, Maha Suci dalam guru Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Ya, ayatnya kan pendek, artinya sangat dalam Pak. Maha Suci Allah, suci. Kalau saya artikannya ya Allah Maha Suci, tetapi saya dari akar katanya sibbaha itu subhana, itu artinya itu kalau bahasa letternya itu bahasa Arabnya itu sabaya tahu itu berenang. Jadi apa? Maksud Allah berenang, tetapi Allah Maha bergerak, Maha menggerakkan energinya Allah, Maha menggerakkan alam semesta raya ini secara mikrokosmos dan makrokosmos. Diri kita terdiri sel. Menurut pakar tentang ilmu biologi dari Amerika itu, ya, sel kita itu dari 50.000. Satu sel itu 1,4 volt. Dan kalau dikalikan sekitar 70.000 ton sel. 70.000. 70 juta Pak ya, 70 juta sel voltase Pak yang pernah saya sampaikan. Itu kan energi yang luar biasa yang tanpa kita sadari bahwa kita selalu akan menarik ya pasangan kita sendiri, ya, bahwa Allah yang Maha menggerakkan, ya, menciptakan setiapnya berpasangan Pak, walaupun itu sudah mati Pak. Tanpa kita sadari itu semuanya merekat itu adalah karena ada atom yang berpasangan, walaupun tanpa kita sadari. Seperti halnya tembok akan merekat karena memang ada pasangannya. Kalau misalkan tembok itu misalkan kita nyepet tali bangunan ya Pak, tidak nempel, oh berarti ada yang salah dan sesuai. Cara molekulnya itu tidak sama. Setiapnya di alam semesta itu ada pasangan-pasangannya. Tidak akan bertabrakan alam semesta raya antara bumi dengan Mars, dengan bulan atau satelitnya, itu tidak mungkin. Harus sudah diatur Allah secara tidak langsung, secara berpasangan. Kullaha. Terus apa? Mimatik itu api yang ditumbuhkan bumi ini dari tanaman itu sendiri juga. Wamin anfusim, dan diri mereka sendiri, dari diri kita sendiri. Ini kan surah Allah itu kan suruh berpikir. Itu semuanya berpasangan, saling tarik menarik. Dan dari apa-apa yang tidak mereka ketahui tanpa kita sadari bahwa misalkan diri kita melihat sesuatu walaupun itu benda yang tidak bernyawa, ternyata itu juga ada
pasangannya. Ini kan benda mati seperti tembok. Kalau nggak sesuai misalkan, kalau nggak nempel ya sangat dicek. Atau seperti ahlinya kan, oh ternyata kok masih ngelotok ya, berarti kan tidak sesuai. Itu kan berarti tidak pasangannya. Nah, ada ahli fisika itu apa? Kimia itu kan harusnya belajar seperti itu. Takarannya mungkin tidak sama. Jadi semuanya itu ada pasangannya, Pak. Ayatnya banyak, Pak, tentang pasangan atau saling menarik. Ini tetap alam semesta raya ya, Pak ya. Terus uang 43:12, Pak. 43:12. Surat Az-Zuhruf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun. Artinya apa? Dan yang menciptakan semua berpasang-pasangan dan menjadikan kapal untukmu dan hewan ternak yang kamu tunggangi. Nah, ini kan ayat ini ayat kita syahid, ayat bicara tentang alam semesta, Pak. Dan dialah yang menciptakan. Azwaj itu berpasangan semuanya, Pak. Kullaha, kullu setiapnya. Laki-laki dan perempuan itu pasti berpasangan. Nanti yang masuk surga dan neraka juga berpasangan. Yang masuk neraka dipasangkan dengan api neraka. Yang surga dengan azwaj yang pasangannya yang mutahharah, masih lalangan yang suci, Pak. Itu nanti dipasangkan setiapnya, Pak. Kemudian kami Allah menjadikan lakum kamu semuanya apa? Full kapal. Kalau sekarang kapal itu untuk perjalanan transportasi. Kalau full itu kan transportasi, Pak. Kalau nanti kapal sudah ada, terus kemudian kapal terbang. Karena kapal terbang sudah ada, pesawat yang dulu pakai balik-balik dengan jet. Kalau sudah bisa dengan jet, peradaban sudah maju dengan pesawat ruang angkasa. Dengan ruang angkasa sudah maju. Kemudian dengan pesawat yang anti gravitasi, yang antar planet bisa mencapainya. Jadi peradaban itu kan bertahap. Tapi Allah menyebutkan al-fulk, alat transportasi, di mana waktu itu misalkan bisa membuat roda yang bisa ngelinding, terus akhirnya buat mobil, terus kemudian buat kapal yang seharusnya kapal sebelumnya kapal sederhana, kapal nelayan yang punya bibir pantai saja, terus kemudian maju kapal besar, akhirnya menjadi kapal besar, bahkan menjadi kapal pesiar, kapal induk untuk bisa ada kapal terbang, situ kapal itu, helikopter. Itu kan karena peradaban manusia. Kemudian wal an'am, yaitu ternak. Jadi memang setiapnya Allah menciptakan semuanya itulah berpasangan, ya. Dan kemudian Allah menjadikan untuk kamu semuanya, yaitu tadi peradaban bisa buat kapal, kemudian juga binatang ternak, yang mana ternak tersebut itu adalah, kalau di sini saya mengatakan adalah peradaban yang masih di bawah, karena ternak itu kan untuk perjalanan transportasi itu kan dulu pakai ternak seperti kuda, unta, keledai, kerbau, sapi.
Tapi kan Allah menjelaskan sebelumnya fulk yaitu kapal itu bisa yang lebih canggih yaitu kapal atau pesawat yang lebih canggih yaitu kapal cara perjalanan sangat cepat. Mungkin kalau kita nanti mau naik haji itu kan dengan kapal terbang yang super canggih atau super jumbo sekali angkut 1000 gitu ya, cuma bukan ratusan. Atau mungkin kapal terbang yang lebih sedikit tapi kecepatan sangat luar biasa, jelas kecepatannya super sonik, kecepatan suara itu. Kalau kecepatan cahaya tidak ada. Jadi kekuatan energi yang paling besar itu kan kecepatan cahaya yang manusia belum bisa membuatnya. Kecepatan supersonik masih bisa, kecepatan suara. Jadi setiapnya Allah itu menjadikan semuanya itu adalah berpasangan, Bapak Ibu. Tinggal kita itu merefleksikan diri kita, pantas tidak memantaskan diri kita itu. Karena memang kalau kita menarik energi dari Allah yang positif, dan nanti akan mendapatkan energi dari Allah yang positif. Lingkungan kita juga yang akan positif. Ya. Kalau kita bete atau misalkan cemberut, terus istilahnya penuh masalah, problematika, terus tidak mau senyum, ya maksudnya gitu ya. Pokoknya orang-orang yang non-sewo yang toksik juga, yang racun itu, yang resek sampah masyarakat. Dan saya kalau kita melihat misalkan ya, jadi ini kadang itu saya sangat miris itu keadaan dengan anak-anak muda yang ada di pasar itu minta-minta gitu ya. Ya belum-belumnya itu ya kayak gitu-gitu, resek-resek gitu loh Pak. Ya, karena temunya dengan orang-orang resek juga. Kalau kita jadi orang yang berpikir yang positif, atau mungkin non-sewu di kajian kita sendiri ya, yang isinya itu provokatif ya. Ya ketemunya dengan orang-orang yang provokatif. Jadi kalau misalkan di kajian itu kan harusnya mencerahkan, yang memberikan energi yang positif. Ya, kalau misalkan yang akhirnya ketemu dengan orang-orang yang radikal, fanatik semua golongan ya, surat berapa itu? 30 31 ya Pak ya, coba 30 31 32. Nah, ayat ini kan sering kita sampaikan ya Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya baca langsung surat Ar-Rum 30 31. Munibina ilaihi wattaqu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Ayat selanjutnya, minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Coba artinya Pak. 30 31 32. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah sholat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan mereka bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Seharusnya dalam kajian kita ini, ayat ini harusnya merefleksikan diri kita ya. Jadi kita itu inginnya itu kembali munibin ilallah,
berlomba-lomba kepada kembali wasari lama firot pada ampunan Allah dan takwa. Karena takwa yang sejatinya itu kan adanya insaf sadar, Pak, bahwa kita dari Allah dan kembali pada aturan Allah, sunatullah seperti itu. Kalau kita memastikan diri kita itu benar di hadapan Allah, ya Allah akan memasukkan diri kita dalam burung hizbullah atau golongan Allah yang benar. Allah lah wali kita, Allah lah pimpinan kita, pelindung kita. Ya, udhimina ila wataku wa musola, dan dirikanlah sholat. Sholat bukan hanya gerakan saja cara sehari, tetapi juga manfaatnya itu adalah meninggalkannya keji, mungkar, itu. Efeknya itu, manifestasinya itu kan seperti itu. Dan sholat itu biasa berhubungan didampingkan dengan zakat, akimuslah wa zakat. Zakat itu adalah pertumbuhan, kecerdasan. Ini atau tumbuhnya kesadaran, Pak, pencerdasan. Lah manifestasinya itu juga bukan hanya uang, Pak, tapi ilmu. Dan zakat cuma artinya cuma uang yang dikumpulkan, tetapi ilmu yang disampaikan marah-marah yang menyampaikan, menyalahkan orang lain, menjelek-jelekan orang lain. Nah itu yang kita kena ayat ini, berbangga-bangga dengan golongannya, yaitu apa? Minal ladina farraqu dinahum. Di ayat sebelumnya 31-nya ini kan termasuk orang yang musyrik, dianggap Allah apa? Orang yang memecah belah. Maka syi'an dan bergolong-golongan. Ya. Terus dia bangga dengan golongannya. Itu ciri-ciri orang yang menganggap dirinya golongan yang paling benar. Nah kalau kita seperti itu, ya kita berarti kita belum cerdas, Pak, belum zaki, belum zakat. Kalau ketemunya dengan kelompoknya yang sewu, radikal fanatisme, ya, dengan golongannya, ya akhirnya menjadi golongan yang sewu yang sekarang itu golongan takfiri yang saling mengkafirkan golongan orang lain. Dan itu pernah saya alami, Pak. Saya pernah ngaji di kelompok kajian-kajian seperti itu yang eksklusif, Pak. Saya pengalaman seperti itu dan mengalaminya itu, terus akhirnya saya keluar dari kelompok itu. Saya tidak akan mau kalau kajian kita seperti itu. Surat 2353 itu contohnya, Pak. 2353. Kan sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini sebetulnya diulangi, dibaca dari 2352, Pak. Tiga Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun itu kan orang-orang yang beriman. Ya, ciri-ciri orang beriman di ayat ini di antaranya wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaquni. Ayatnya selanjutnya ketiga wa qatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yang artinya apa? 2352. 2352. Dan sungguh agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka
bertakwalah kepadaku. Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa golongan. Setiap golongan mereka bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing. Ya. Ini adalah umatku, umat yang satu, yang dicontohkan kan surat Al-Baqarah 213 kan. Kanat nasu umat wahidah. Dinnya satu, Islam. Islam artinya damai. Kita berserah diri totalitas pada Allah. Ya. Umat yang satu. Allah sebagai Roh yang satu. Kan Allah ana rabbukum fatakuni, dan sadarlah bertakwalah insyaallah kepadaku, ikutilah sunahku, ikutilah hukumku, ikutilah aturanku. Pakotong lalu mereka memutuskan pakotong amrohu, urusan atau ya apa itu perintah atau urusan. Benahum zuburo. Zuburo itu artinya sewa apa Pak? Oh, saya mengartikan Zubur itu kekuatan, Pak. Kitab Zabur atau apa, Pak? Surat 2353-nya golongan. Nah, kalau saya artikan itu kekuatan, Pak. Zubur. Ada istilah Zubur hadir, kekuatan besi. Nah, Zabur itu artinya bukan kita, Pak, tapi kekuatan, Pak. Ulu hismi, setiap golongan di maladehi parihun, setiap ada pada mereka itu selalu bergembira dengan golongannya. Nah, kalau kita tanpa sadari berbangga diri dengan golongannya, ya akhirnya umat itu pecah, Pak. Seperti halnya banyak golongan yang besar di dunia ini ya, Sunni, Syiah. Yang satu berpegang sunnahnya Nabi Muhammad, mengatasnamakan Nabi Muhammad. Yang satu Syiah mengatasnamakan Ali bin Abi Thalib yang seharusnya menjadi Nabi. Mereka berpegang kita sholawat yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Yang satu juga sama. Ali adalah kuncinya baiknya Allah, yaitu ahli baiknya Allah. Ya, pecah terus, Pak. Syiah dan Sunni. Karena apa? Berbangga-bangga dengan golongannya, Pak. Berfanatik radikal dengan golongannya. Ya akhirnya tidak cerdas umat Islam ini, akhirnya sering gampang mau diadu domba. Akhirnya apa? Umat non-Muslim itu menyerang negara-negara Arab di Timur Tengah itu sangat gampang karena sangat rapuh, tidak mau bersatu. Nah, berlaku juga kalau dengan diri kita juga, kalau selalu diri kita itu merasa paling benar, orang aku salah, suka marah-marah, menjelek-jelekan orang lain, berkok-berkok yang lain, ya kita sendiri juga akhirnya balik pada dirinya sendiri, Pak. Ya, kalau kita itu mencari toksik atau racun ya pada orang lain, itu akhirnya diri kita sendiri yang mendapatkan. Dalam kesehatan juga sama, misalkan seperti ini, Pak. Kalau kita startnya atau mindsetnya, cara berpikirnya itu pola pikirnya itu tidak sehat ya, dalam hubungan pekerjaan, hubungan dengan keluarga, dengan di RT, RW, ataupun dalam suatu negara, secara fisik, mental, spiritual, atau emosional, toxic, racun, suka marah-marah, toxic relationship dan istilahnya. Ya dia akan menarik orang-orang yang toxic juga di bawahnya, seperti halnya Hitler gitu ya. Suka marah-marah, ingin menguasai dunia Eropa, dan mendapatkan anak buahnya yang sangat kejam dalam perang, Pak. Misalkan kasar, Jepang itu ingin menguasai semua Asia, ya kan bawahnya prajuritnya kecil-kecil, Pak. Berpikiran seperti itu, Pak. Itu olah frekuensinya.
seperti Italia, Benito Mussolini, ingin kuasai juga, karena kelompoknya yang paling benar, orang lain salah, kaum Yahudi harus dihangus, itu kalau Hitler kan. Itu juga salah. Ini merusak Pak. Tapi pimpinannya itu leadernya itu rusak ya, bawahnya juga rusak Pak. Ini ada istilah receiver dan transmitter. Receiver itu yang menerima gelombang, bawahan itu mendapatkan gelombang frekuensinya yang toksik semuanya Pak. Receiver namanya. Kalau misalkan receivernya HP kita itu sinyalnya kacat, sama juga ya. Kita nuturnya sama, badan frekuensinya sama, atau receivernya dari misalkan TV kabel itu kan ada receivernya juga. Kalau misalkan receiver tidak sama satu frekuensi tidak bisa. Ya, transmitternya, pemancarnya itu kan tidak sama satu frekuensi, tidak sama, receivernya tidak dapat. Dan seorang rasul pimpinan leader itu kan berikan contoh, saya sebagai transmitter pencerahan. Nurnya energinya dari Allah yang mencerahkan. Saya yang transmitter hanya memancarkan, menyambungkan. Nah, tergantung jenengan dapat pencerahan atau tidak, atau hanya mendapatkan ya hanya sebatas ya seperti hujan aja lewat, bukan sebagai mata air jenengan yang harusnya juga setelah saya mentransmisikan jenengan terima sebagai receiver itu juga nanti akan dicerahkan pada keluarga, lingkungan kita semuanya, pada pasangan kita. Nah seperti itu. Kalau tidak mau Pak, Nah, itu urusan Allah, itu urusan Allah. Yang penting kita memantaskan diri kita di hadapan Allah. Nah kalau misalkan kita di lingkungan yang toksik ya, keluarga yang toksik nih sewu, ya kita harusnya kembali pada surat yang pernah saya sampaikan, surat 7199 Pak. Ya. Jawaban tadi Pak, 7199. Ya, ayat ini sudah saya sampaikan di bulan yang lalu ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat ini agak pendek tapi harus kita cerna. Qulil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin. Artinya apa? 7199. Jadilah pemaaf dan serulah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Ya lakukanlah, ya maaf ya, selesai ya ini ya pengertian. Jadi kita putus hubungan dengan setan ya. Ya, kita biar tidak kena taksik. Misalkan kita dalam pertemanan, kalau kita menarik sesuatu dalam pertemanan itu kok isinya dalam suatu misalkan contoh di grup ya, kok isinya provokasi, misalnya seperti itu, isinya kok toksik ya, orang yang saru-saru terus apa frekuensinya itu kok vibrasinya kok jelek-jelek itu loh Pak. Ya kita terserah jenengan mobil afwa, hentikan. Afwa itu menghentikan, putus hubungan. Waktu bil ma'ruf dan sampaikannya yang dengan ma'ruf, yang diketahui yang benar. Ma'ruf itu yang sesuatu yang diketahui yang benar Pak. Wah, mereka jelek dan berpaling dengan orang yang bodoh. Jahil itu kalau kata saya bukan hanya saya bodoh, tapi kolot Pak. Kolot tidak. Pokoknya ini pokoknya kolot dengan sikap cara berpikirnya itu tidak mau mental block itu Pak. Mental block. Jadi sudah tidak mau menerima pencerahan gitu Pak. Walaupun dalam cara akademi punya titel apa-apa tapi tidak mau menerima pencerahan walaupun itu dari seorang yang tidak punya akademisi background seperti itu. Jadi jahil itu adalah kolot menurut saya, tidak mau menerima pencerahan. Jadi seperti halnya gini, ini perintah juga.
Nabi Ibrahim juga disuruh untuk hubungan Pak dengan kaum Nabi Lut. Jadi kan Nabi Ibrahim juga hampir sejaman ya dengan kaum Nabi Lut ya. Itu surat 1176 Pak. 1176. Coba kita lihat. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Ibrahim, a'rid an hada. Innahu qad jaa'a amru rabbik wa innahum atihim 'adzabun ghairu mardud. Artinya apa? 1176. Wahai Ibrahim, tinggalkanlah perbincangan ini. Sungguh ketetapan Tuhanmu telah datang, dan mereka itu akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak. Ya, ini kan berhubungan dengan kaumnya Nabi Lut Pak. Jadi wahai Ibrahim, a'rid itu perintah Allah. Nabi Ibrahim dapat wahyu bahwa nanti akan datang, ya, itu sudah diberitahu oleh malaikat nyampe wahyu, yaitu Jibril, bahwa nanti kaum Nabi Lut akan disiksa oleh Allah. Menurut para ahli geolog, ya itu kan kaum Sodom di sana. Ya kan surat Hud gitu kan. A'rid an hada. Berpalingnya dari ini. A'rid itu berpaling Pak. Untuk hubungan Pak. Ya. Kalau memang sudah, dan saya mau dalam bahtera kehidupan rumah tangga, misalkan anak bermasalah dengan istrinya, suami atau istrinya sudah tidak bisa, ya mau apa lagi? Karena sudah tidak satu frekuensi Pak, tidak sepaham. Walaupun dari perjalanan waktu kan, ya seperti halnya seperti Nabi Nuh, ya. Nabi Lut itu juga sama. Nabi Nuh dan Lut kan sama kejadiannya. A'rid an hada innahu qad jaa'a amru rabbika. Tanda perintah ini sudah perintah Allah akan datang, bahwa mereka innahum atihim adzabun ghairu mardud, sisanya tidak bisa ditolak lagi. Nah, ini kan perintah seperti halnya demikian. Ayatnya banyak Pak sebetulnya. Jadi kita ini sendiri yang penting adalah menarik dan ditarik untuk kembali pada Allah Pak sebagai Rabb Maha Pemimpin. Janganlah kita ini istilahnya cinta karena harta, anak, pasangan kayak gitu. Jadi di surat 924 ya, nanti sebetulnya sudah sering disampaikan oleh Ustaz Abdul Mas'ud. Ya, ini saja yang bisa sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, monggo. Aku lihat hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.